Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, hari ini kita belajar tema 5 subtema 3 PB 1 sampai 3 halaman 83 sampai 101. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Perubahan cuaca tak dapat dihindari karena hal ini adalah peristiwa alam. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Keadaan cuaca yang demikian sangat berpengaruh terhadap manusia. Tindakan yang dilakukan manusia dalam menghadapi perubahan cuaca. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan cuaca, misalnya menyediakan payung sebelum musim hujan, menyiapkan kipas angin ketika cuaca panas, dan sebagainya. Dan ini adalah gambar kegiatan ketika perubahan cuaca. Oke, lanjut. Kalian bisa membaca halaman 83 sampai dengan 84. Kalian di halaman 84 disuruh untuk meringkas isi cerita ke dalam peta pikiran berikut. Oke. Peristiwa yang diceritakan Arni adalah kejadian di sekolah. Oke, tempatnya di mana? Di sekolah. Penyebab peristiwa itu, penyebabnya kenapa? Oke, kalian baca dulu ya sebelum mengerjakan cerita ini. Ringkas cerita teks ini, oke. Kemudian tokohnya siapa saja di dalam. Oke. Selanjutnya cara menghadapi akibat peristiwa itu. Ketika hujan bagaimana? Ya, berdiam diri di dalam rumah. Oke, lanjut PPT selanjutnya. Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Cuaca panas. Kegiatannya menjemur pakaian. Yang digunakan pakaian menyerap keringat atau baju yang tipis. Bencananya biasanya kekeringan. Kemudian cuaca hujan atau dingin. Enaknya bercocok tanam, memakai baju yang tebal atau hangat. Biasanya bencana banjir. Ayo beraktivitas. Halaman 86. Kalian lihat halaman 86, kemudian kalian dapat memberi tanda centang kegiatan yang dilakukan pada musim panas dan musim hujan. Cuaca panas dan cuaca hujan. Mohon maaf. Oke, nomor 1. Panas. Kegiatannya biasanya kita lakukan adalah bermain ayunan bersama teman. Kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Bermain ayunan, makan es krim yang dingin-dingin, enak ya, mengipas-ngipas badan, minum es. Kemudian ketika cuaca hujan, biasanya kita ngapain? Menggunakan mantel, ya, menggunakan jas hujan. Tidurnya berselimut karena cuacanya dingin. Kemudian makan makanan yang hangat. Membuat poster. Kalian nantinya akan membuat poster. Jadi kalian harus tahu poster itu apa. Yuk kita saksikan. Apa itu poster? Ya, poster adalah sebuah karya 2 dimensi. Isinya berupa ajakan untuk melakukan kebaikan, misalnya ajakan untuk menghemat air, hemat listrik, dan sebagainya. Cara membuat
poster. 1. Tentukan bidang untuk membuat poster. Berikan garis tepi di kertas gambar kalian. Tentukan tema posternya. Kalian ingin membuat tema apa? Misalnya tema air, hemat air, atau hemat listrik, dan lain-lain. Kemudian buatlah sketsa terlebih dahulu dengan menggunakan pensil. Sebelum kalian warnain, kalian membuat sketsanya terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah sketsa selesai dibuat, mulailah untuk mentebalkan tulisan atau gambar. Kemudian nomor 5, langkah terakhir adalah mewarnai poster. Kalian bisa melihat contoh di Google cara membuat poster yang indah, yang kreatif, yang lebih kreatif. Kalian bisa tiru, tapi harus kreatif. Alat dan bahan untuk membuat poster. Pertama, kertas gambar, penggaris, pensil warna, spidol atau krayon. Kemudian selanjutnya, mencari tahu terjadinya hujan. Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui beberapa proses sehingga terjadinya hujan. Hujan yang datang pada kurun waktu tertentu akan banyak menimbulkan dampak negatif maupun positif bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Berikut adalah proses terjadinya hujan. Dari panas, air menguap, kemudian suhu udara yang tinggi, uap air menjadi padat, terbentuknya awan. Kemudian nomor 3, dengan bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar, awan yang lebat. Setelah awan semakin kelabu atau hitam, titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi, akan membuat butiran air tadi jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan. Oke. Selanjutnya, keberagaman bahasa daerah. Kalian bisa buka halaman 94. Oke, kita baca ya 94. Ayo belajar. Setelah berwisata, Arga keluarga berniat membeli cenderamata. Mereka berkunjung ke toko hasil kerajinan perjalanan pulang. Di dalam toko, mereka dilayani oleh seorang karyawan toko. Karyawan toko menawarkan dagangan dengan menggunakan bahasa daerah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. Ayah Arga yang berasal dari Bandung juga dapat berbahasa Sunda. Ayah dan karyawan toko saling bercakap-cakap. Itulah Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa melestarikan bahasa daerah dengan menggunakan. Setelah kalian baca halaman 94, yuk kita cari tahu bahasa daerah dari tempat asal daerah di Indonesia. Pulau Sumatera biasanya adalah daerah, ada bahasa daerah Batak dan Melayu. Kemudian Pulau Jawa ada Sunda, Jawa, Baduy. Kalimantan ada Abai, Ahoeng, Bayan. Kemudian Pulau Sulawesi ada Bajo, Bugis. Kemudian Pulau Papua ada Abinom, Apu. Kemudian ke Pulau Maluku ada Alor, Ambelan. Selanjutnya Pulau Bali ada dialek Bali, Aga, Sasak. Kemudian selanjutnya Kepulauan Nusa Tenggara ada Abuy dan Adang. Selanjutnya kalian bisa buka halaman 100 sampai dengan 101. Itu ada gambar cara
membuat karya batik. Ada yang menggunakan perpaduan garis dan bentuk bangunan datar seperti bintang dan bunga. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.